Mari kita melanjutkan pembahasan dari Injil Yohanes. Kita membaca pasal yang pertama, kita masih di dalam pasal yang pertama. Kita membaca ayat ke-29 sampai dengan yang ke-34. Ayat 29 sampai 34, pasal pertama Injil Yohanes. Saya membaca bagian naratornya, saudara membaca bagian kalimat langsung dari Yohanes Pembaptis. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, dan Yohanes memberi kesaksian katanya, mari kita berdoa, kita minta kehadiran Tuhan. Tuhan, kami bersyukur sesuai dengan janji-Mu ketika kami berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami memegang janji Tuhan dan kami percaya Engkau sungguh-sungguh hadir di tempat ini, menyelidiki hati kami, pikiran kami. Kami berdoa supaya firman Tuhan bekerja dengan leluasa di dalam Roh-Mu yang kudus yang berkuasa untuk meyakinkan kami akan kebenaran kelimpahan firman Tuhan. Hidupkanlah kami dengan firman-Mu dan Engkau menguduskan kami dengan kuasa firman Tuhan, supaya sekali lagi kehidupan kami boleh dibuat semakin berkenan kepada Tuhan. Tuhan yang menopang hamba-Mu dan setiap orang yang hadir pada pagi hari ini. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita sudah membahas di dalam bagian minggu yang sebelumnya, minggu-minggu yang sebelumnya, di dalam perikop yang sebelumnya, yaitu tentang motif saksi, motif witness yang di dalam setting in life setting, yaitu ada di tempat pengadilan. Sekali lagi ini pengulangan saya. Demikian juga gereja, demikian juga orang Kristen ada di dalam konteks itu waktu kita menderita bagi Tuhan, waktu kita mengikuti jejak kaki anak domba Allah yang sudah menderita itu, Mesias yang menderita. Lalu kita harus memberi jawab kepada dunia ini yang banyak disesatkan oleh kesaksian palsu. Kita mengikuti jejak kaki Yohanes Pembaptis yang memberikan alternatif kesaksian tandingan di dalam berita yang disampaikan untuk memberitahu kepada dunia ini tentang Yesus Kristus yang juga diadili di dalam kehidupannya. Nah, kita melanjutkan di dalam perikop ini, perikop ayat 29 sampai 34. Kalau sudah membaca di situ dalam bagian kalimat pertama dikatakan di situ pada keesokan harinya, ya, ada penafsir yang mencoba untuk mengaitkan ini dengan satu gambaran symbolical week, ya, di dalam pembacaan mirip seperti kalau dalam konteks sekarang seperti kita sedang bersaat teduh. Itu saat teduh hari ini ayatnya apa, saat teduh besok ayatnya apa, nanti saat teduh besok lagi ayatnya apa, begitu kan ya. Ini dibaca di dalam symbolical week, terutama terus dikaitkan dengan cerita penciptaan itu, cerita penciptaan yaitu yang ada di dalam Genesis. Kita sudah bahas bahwa di dalam bagian pertama, perikop pertama, di situ ada tentang terang, ya, tentang hidup, ada kegelapan, terang dan sebagainya. Itu bahasa yang diambil dari kitab Kejadian, ya, penciptaan pertama jadilah terang. Lalu terus ada cerita tentang kesaksian Yohanes yang mengatakan dia bukan terang itu, tapi dia menunjuk kepada terang, yaitu Yesus Kristus. Dia bukan terang itu sendiri, tapi terang itu sesungguhnya adalah Yesus Kristus, Sang Firman, Sang Anak Domba Allah. Lalu ayat 29 sampai dengan 34 ini adalah hari yang kedua, ya. Pada keesokan harinya, ini hari yang kedua, nanti akan berjalan terus sampai hari yang terakhir. Itu ada di dalam perkawinan di Kana, ya, di dalam pasal 2. Kita belum sampai di sana, kita baru di dalam perikop ini.
ada kaitan motif yang tidak sedikit kalau saudara bandingkan dengan penciptaan hari yang kedua, dengan apa yang kita baca hari ini. Tapi sebelum kita membahas bagian itu, kita ingin membahas perkataan yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis di sini waktu dia melihat Yesus datang kepadanya. Ya, Yohanes melihat Yesus. Sekali lagi kata melihat itu kata yang penting, salah satu keywords di dalam Injil Yohanes. Yohanes melihat Yesus, Yesus datang kepadanya. Lalu dia berkata, yaitu Yohanes, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. So istilah lihatlah ya, sekali lagi kata kunci di dalam Injil Yohanes. Tapi kalau kita membaca di dalam perjanjian lama, istilah ini adalah istilah yang common dipakai ya, meskipun bukan berarti setiap kalimat selalu muncul istilah ini. Istilah lihatlah atau hine di dalam bahasa Ibrani ya, behold, mau mengatakan ada sesuatu yang penting yang mau dikatakan di sini ya, sehingga pembaca itu perlu memperhatikan dengan seksama. Lihatlah ya, itu lihatlah ini berarti pembaca itu mesti berhenti lalu memperhatikan apa yang sedang dikatakan di sini. Di dalam perkataan para nabi saudara mendapati formula ini banyak sekali ya. Behold ya, itu biasanya setelah diceritakan ada gambaran mencapai klimaks pada istilah behold itu. Demikian waktu kita membaca di dalam kesaksian Yohanes ini mencapai klimaks memang pada kalimat ini, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Setelah ini kesaksian daripada Yohanes Pembaptis akan diteruskan oleh kesaksian murid-murid Yesus yang pertama mulai ayat 35 dan seterusnya. Tapi dalam bagian ini Yohanes Pembaptis memberitahu kepada kita, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Menarik, kalau kita melihat di dalam bagian ini sebetulnya Yohanes Pembaptis di situ dikatakan dia sendiri mula-mula tidak mengenal dia. Yohanes sendiri mula-mula pada mulanya tidak mengenal sang anak domba Allah itu. Nah, ini satu penekanan yang sangat khusus ya di dalam Injil Yohanes. Ya, mungkin kita bisa masa dia sendiri yang terbesar di antara para nabi dia sendiri nggak kenal begitu ya. Tapi justru keindahannya adalah orang sebesar Yohanes Pembaptis pun bukan tanpa proses. Waktu dia mengenal sang anak domba Allah, ini model daripada kita ya, model dari gereja, model daripada semua manusia. Bahkan seorang Yohanes Pembaptis pun yang Yesus mengatakan yang terbesar yang dilahirkan, yang pernah dilahirkan oleh seorang ibu ya di sepanjang perjanjian lama, nggak ada nabi lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Yesus mengatakan demikian. Dia sendiri pada mulanya tidak mengenal Yesus, tidak mengenal Kristus. Itu harus terlebih dahulu dinyatakan kepada dia, baru dia bisa menyaksikannya kepada orang lain. Waktu saudara membaca di dalam ayat ke-31 di situ ya dikatakan, aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air supaya ia dinyatakan kepada Israel. Saudara perhatikan di sini ada pergantian apa itu? Pergantian orang ya. Maksudnya begini kalau kita baca secara sederhana ya, kita akan ekspektasi seperti ini. Aku sendiri mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air supaya akhirnya ia dinyatakan kepadaku, gitu kan ya. Karena dia nggak mengenal kan, akhirnya setelah dibaptis dia jadi tahu begitu kan ya. Tapi waktu kita membaca dalam ayat 31 dikatakan supaya dinyatakan kepada Israel. Bukan hanya kepada Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis sendiri pasti perlu penyataan itu, tapi penyataan itu tidak berhenti kepada Yohanes Pembaptis, tapi dinyatakan kepada Israel, kepada umat Allah. Karena Israel juga nggak mengenal penciptanya, Israel nggak mengenal penebusnya. Israel covenantal breaker itu ya, covenant breaker itu perlu dipulihkan perjanjian dengan Allahnya dan melalui kesaksian yang benar dari seorang seperti Yohanes Pembaptis. Nah, kita sudah membahas di dalam ini ya, apa kaitan antara Injil Yohanes dengan kitab Genesis, lalu kita membaca kaitan Injil Yohanes dengan kitab Exodus ya, mungkin dalam bagian ini ya, perikop ini kaitan dengan kitab Levitikus karena di situ ada bicara tentang domba Allah, di situ bicara tentang menghapus dosa, bahasanya Levitikus. Apa bedanya imam di dalam perjanjian lama dengan Yesus Kristus, sang imam besar itu ya. Di dalam perjanjian lama juga ada imam besar, tapi imam besar dalam perjanjian lama pun waktu dia mempersembahkan korban tebusan itu dia sendiri mesti menyucikan dirinya terlebih dahulu baru dia dianggap layak, lalu kemudian dia bisa baru mewakili umat, mewakili Israel ya, untuk didamaikan dengan Allah melalui korban penebusan itu.
Bedanya dengan Yesus adalah Yesus bukan hanya iman yang mempersembahkan domba, tapi dia sendiri adalah domba itu sendiri. Sekali lagi saya, Yesus adalah imam besar, dia mempersembahkan korban, dan korbannya adalah dirinya sendiri. Itu nggak ada di dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama nggak ada imam satupun, bahkan imam besar yang layak untuk mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban penebus dosa. Menarik kalau kita membaca di dalam Katekismus Heidelberg, yaitu memahami tentang fungsi imam di dalam Yesus, karena kita percaya Yesus nabi, imam, raja, yaitu semua bukan cuma ditinggal di dalam diri Yesus, tapi di-share kepada jemaatnya. Kita orang-orang pengikut Kristus ini, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, menjalankan fungsi imam, raja, dan nabi. Kita sudah pernah singgung ini di dalam bagian yang sebelumnya. Sekali lagi Heidelberg Katekismus mengatakan kita mengikuti jejak Kristus. Kita adalah imamat rajani atau rajawi, waktu kita mempersembahkan tubuh kita, mempersembahkan kehidupan kita, persis seperti Kristus. Kristus mempersembahkan dirinya sendiri untuk menjadi korban itu, kita sendiri juga mempersembahkan kehidupan kita sendiri di atas mezbah menjadi korban seperti Kristus. Ini nggak ada di perjanjian lama, sekali lagi Perjanjian lama itu pakai domba untuk dipersembahkan. Bukan mereka yang mempersembahkan diri, mereka nggak layak. Kita pun juga nggak layak. Tapi Kristus, di dalam Kristus kita dilayakkan bukan hanya untuk menerima sang anak domba Allah yang sudah menghapus dosa kita, dosa dunia, tapi diundang, kemudian kita sendiri diundang untuk mempersembahkan kehidupan kita juga seperti domba Allah, seperti Kristus yang mempersembahkan dirinya sendiri. Orang Kristen yang hidupnya nggak berserah itu bukan Kristen. Orang Kristen yang hidupnya nggak mempersembahkan diri kepada Tuhan itu bukan orang Kristen. Karena itu bukan cerita domba Allah yang kita baca di dalam Alkitab. Orang Kristen yang cuma mau penggantian Yesus mati di atas kayu salib, biar Yesus yang naik di atas kayu salib, memang dia sudah naik, lalu dia adalah menjadi korban untuk saya, terus cuma berhenti di sini. Ini bukan gambaran di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab nggak berhenti di situ. Di dalam Alkitab kita diundang untuk berpartisipasi di dalam kehidupan Kristus, sama seperti Kristus yang menderita, sama seperti Kristus yang adalah anak domba Allah. Kita juga akan mati seperti Kristus, meskipun bukan berarti semua orang akan mati martir seperti Kristus, nggak semua orang diberikan privilege itu, tapi nggak ada satu orang pun pengikut Kristus yang dikecualikan daripada panggilan untuk menderita, untuk menjadi sacrifice, living sacrifice. Kitab Roma mengatakan seperti itu, living as a living sacrifice, sebagai satu persembahan yang hidup di hadapan Allah. Yesus menghapus dosa dunia dengan gambaran domba. Ini kalau di dalam tradisi Exodus, Leviticus dan sebagainya itu menunjuk kepada korban persembahan, tapi juga menunjuk kepada terutama the Pascha Lamb itu domba Paskah. Kita tahu di dalam cerita Mesir itu waktu orang Israel diperbudak di Mesir, lalu anak-anak sulung Mesir dibunuh satu persatu, tapi anak-anak sulung dari orang Israel diselamatkan karena ada olesan darah di pintu yang menggantikan mereka, menghapus dosa Israel, menghapus dosa dunia di sini, bukan cuma dosa Israel. Waktu kita baca di dalam bahasa asli, istilah dosa di sini ini mirip dengan yang digunakan dengan terminologi dari Paulus, sin singular bukan plural. Whereas kalau kita baca dalam Lukas, penekanannya lebih kepada sins, yaitu plural, plural. Apa bedanya sin singular sama sins plural? Sins plural seperti yang sudah sering kita bahas di dalam Lukas, yaitu penekanannya kepada dosa-dosa aktual, dosa yang dilakukan secara aktual. Maka the true redemption atau true sanctification, pengudusan yang sesungguhnya itu, yaitu waktu orang yang melakukan dosa itu kemudian diubahkan, ditransformasi oleh Tuhan, melakukan perbuatan-perbuatan baik juga secara aktual dan secara konkret. Sekali lagi tekanan pada deeds, itu perbuatan dosa, sinful deeds atau good deeds. Kita diubahkan jadi orang-orang yang biasa melakukan sinful deeds, concrete deeds, perbuatan-perbuatan, menjadi orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan di hadapan Allah. Itu penekanan hamartiologi di dalam kitab Lukas, itu doktrin dosa di dalam kitab Lukas. Penekanannya kepada perbuatan-perbuatan konkret, entah perbuatan dosa yang konkret atau perbuatan baik yang konkret.
Tapi waktu kita membaca di dalam tulisan Paulus, at least ada penekanan seperti itu, dan ini sangat mirip dengan apa yang ada di dalam Yohanes, membicarakan sin bukan dalam pengertian plural, tapi singular, maksudnya the power of sin, the nature of sin yang membuat seluruh dunia itu akhirnya corrupted, ini yang dihapus oleh Sang Anak Domba Allah. Tentu saja waktu mengatakan kalimat demikian ini bukan berarti Sang Anak Domba Allah tidak menghapus dosa setiap pribadi. Bukan itu poinnya, karena itu sangat misleading tafsiran seperti itu ya. Tapi di dalam pengertian yang dihapus itu adalah kuasa dosa yang ada di dalam dunia ini. Dunia yang sudah berdosa, yang dicemari oleh dosa ya. Kalau kita membaca di dalam surat Yohanes dikatakan dunia dan segala keinginannya itu akan menjumpai kebinasaan, akan lenyap. Dunia dan semua desire-nya itu akan lenyap, akan binasa. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah hidup selama-lamanya. Dan di sini dosa mencemari dunia. Dunia seringkali digambarkan secara negatif ya di dalam Injil Yohanes ya. Kamu bukan berasal dari dunia ini. Dunia adalah dunia yang membawa kita jauh dari Allah, dunia yang merupakan musuh Allah. Tapi dunia yang sama juga adalah dunia yang dikasihi oleh Tuhan ya. Karena begitu besar kasih Allah akan kosmos, akan dunia ini. Di sini juga dikatakan anak domba Allah itu menghapus dosa kosmos, menghapus dosa dunia. Kenapa Saudara Yohanes menggunakan istilah dosa dunia ya, sebagai gambar the power of sin, mirip seperti Paulus ya, dan bukan dosa-dosa setiap pribadi seperti misalnya di dalam Lukas ya. Kita bersyukur ada perbedaan ini. Kalau nggak ada perbedaan ya Injil Yohanes nggak ada gunanya ditulis begitu. Kalau semuanya sama seperti ditulis Lukas ya udah nggak usah khotbah Yohanes, semua orang khotbah Lukas saja sudah cukup, sudah mewakili semuanya. Tapi ada bagian di dalam profil teologi Yohanes yang nggak ada di dalam profil teologi Lukas, demikian juga sebaliknya. Waktu di sini dikatakan menghapus dosa dunia, ya ini dunia dan dosanya, ya. The power of sin. Gambarnya yang sedang dipakai oleh Yohanes di sini sebetulnya adalah metafor partisipasi, metafor partisipasi. Maksudnya begini, kita sebagai manusia ini kita ada dua pilihan, either kita ikut berpartisipasi dengan cerita dunia dan dosa-dosanya itu ya dosa dunia ya, berpartisipasi di dalam cara kehidupan dunia, atau kita berpartisipasi di dalam natur ilahi seperti yang ada pada kehidupan Kristus. Participation in the world atau participation in the life of Christ. Dua ini saya. Orang hidup di dalam kegelapan atau di dalam terang. Ya, ini bahasa dualismenya Yohanes. Dualisme Alkitabiah maksudnya, bukan dualisme yang keliru. Itu orang berjalan menuju kebinasaan, mati, ya, atau orang mengalami kehidupan yang kekal ya, dengan mengenal Yesus Kristus. Nggak ada jalan tengah. Ini antitesis yang nggak pernah bisa diharmoniskan. Dosa dunia itu dihapus di dalam pengertian apa? Supaya kita nggak perlu lagi, kita tidak harus berbagian di dalam cerita dunia ini. Karena dosa dunia ini sudah dihapus oleh Sang Anak Domba Allah. Kekristenan itu bukan memberitakan kita ini berdosa, lalu kemudian diampuni, terus setelah itu kita kalau mati kita yakin pasti masuk surga. Gambaran kayak begitu sangat reduktif karena enggak menekankan bagaimana orang Kristen bisa bebas dari kuasa dosa di sini dan sekarang. Kita enggak menyangkali kalimat tadi ya, maksudnya itu betul. Tentu saja kalau kita mati kita akan masuk surga bertemu dengan Yesus. Tapi gambaran kayak begini bisa sangat membahayakan, menggeser kekristenan hanya ke dalam dunia yang akan datang dan enggak peduli dengan dunia yang di sini dan sekarang. Maksud saya adalah Yesus menghapus dosa. Maksudnya apa sih? Yesus menghapus dosa. Saya sejelek apapun nanti pada akhirnya toh masuk surga juga. Pada akhirnya saya akan bertemu dengan Yesus dan gak masuk neraka. Kenapa? Karena saya percaya dosa saya sudah diampuni oleh Tuhan. Tapi ini kalimat menghapus dosa ini nggak dihayati di sini dan sekarang. Saya ambil contoh sederhana banyak orang Kristen di dalam kehidupan ini nggak merasa dosa itu persoalan terbesar di dalam kehidupannya. Ada orang di dalam kehidupan berkeluarga, mereka bukan pikir persoalan terbesar itu bukan dosa. Persoalan terbesar adalah mungkin gaji kepala keluarga ini kurang tinggi. Atau gaji istri kok lebih tinggi daripada suami, begitu misalnya. Itu jadi persoalan. Ada orang persoalannya lain lagi, persoalan bergumul dengan sakit penyakit. Buat mereka persoalan paling besar itu kesehatan. Bukan dosa, tapi kesehatan. Ada orang berpikir lain lagi, misalnya ambil contoh berbagai macam sfer di dalam kehidupan manusia, bukan cuma di dalam keluarga, di dalam education gitu misalnya. Kita bisa bicara education di Indonesia ini persoalannya apa?
Persoalannya apa? So, education di Indonesia. Orang bisa jawab ya, karena kita infrastrukturnya kurang bagus kali ya, perpustakaannya kurang lengkap, banyak dicolong lah dan sebagainya, ataupun sudah ada juga nggak dipakai dan sebagainya. Saya pernah baca satu artikel, nggak tahu ya kebenaran ini artikel, sekarang sudah tahu siapapun bisa tulis artikel gitu ya, tergantung ini media beneran atau media apa gitu. Tapi ada artikel coba membandingkan, saya nggak tahu ya, sekali lagi ya, ini benar atau enggak, sudah mesti selidiki lebih lanjut lagi, ini bukan firman Tuhan, ini cuma cerita gitu. Konon katanya infrastruktur pendidikan di Indonesia itu bisa cukup bersaing dengan negara-negara di Eropa, termasuk kayak di Jerman dan sebagainya, perpustakaan dan sebagainya, katanya gitu. Tapi tetap nggak ada pembaca gitu. Nggak ada pembaca, infrastruktur ada tapi pembacanya nggak ada begitu ya. Ada satu orang pernah, salah satu rekan kita ya, pergi ke perpustakaan nasional gitu, lihat orang baca buku tebel sekali, sudah buku tebel, tapi bukan baca, sambil gini sambil lihat yang lain. Orang lain sedang lihat dia nggak baca, bawa buku tebel gitu, bukan baca, saya lihat orang lain. Ada saya orang jaga image kayak begitu juga saya, terus habis itu selfie sekalian gitu ya, baca buku tebel. Kenyataannya nggak pernah baca gitu. Kenyataannya adalah ya ini saya, kenyataannya cuma pegang buku tebel, yaitu toh gitu. Dan di perpustakaan gitu ada fasilitas, ada apa, tapi nggak dipergunakan gitu. Lalu orang bilang persoalan di dalam pendidikan di Indonesia karena kurang buku lah, kurang ini dan sebagainya. Mungkin enggak saya. Kalau kita konsisten dengan kalimat yang ada di dalam firman Tuhan, persoalan di dalam semua spheres kehidupan manusia, sphere apapun itu adalah dosa. Evangelical theology, saya never tired menekankan hal ini lagi dan lagi dan lagi dan lagi, saya. Persoalan terbesar di dalam seluruh aspek kehidupan manusia itu adalah dosa, bukan yang lain. Bukan finansial, bukan kesehatan, bukan kurang perpustakaan, bukan nggak ada dana, bukan iri orang lain nggak kasih kesempatan, nggak kasih ruang, bukan, tapi dosa. Cuma satu jawabannya, yaitu dosa. Dosa apa? Dosa dunia ini total depravity, menyebar ke seluruh dunia, menyebar di dalam semua aspek kehidupan manusia. Sehingga kalau kita mau melihat problem yang terjadi dalam kehidupan kita nggak menganalisa sampai kepada persoalan dosa. Kita sebetulnya nggak mengobservasi itu berdasarkan perspektif Kristen. Itu bukan perspektif Kristen, sudah pasti bukan perspektif Kristen. Karena orang Kristen nggak melihat hanya kepada permukaan persoalan, tapi kepada akar permasalahan. Akar permasalahan menurut ayat ini adalah dosa. Dan dosa bukan cuma adalah urusan akhir zaman saja setelah kematian, tapi urusan di sini dan sekarang. Karena dunia ini very much alive dengan dosanya, very much alive. Sangat hidup, ya, hidup menurut mereka, menurut Alkitab sih mereka mati begitu ya. Tapi hidup di dalam pengertian membawa manusia ke dalam kematiannya. Anak domba Allah ini menghapus dosa dunia, supaya kita nggak harus berpartisipasi dengan cerita dunia dan keberdosaannya, tapi kita boleh menjalani cerita kehidupan Kristus sang anak domba Allah. Cerita apa, saya? Ya ini cerita domba, saya. Domba. Biasanya kalau kita bicara tentang domba, kita sedikit dipengaruhi atau sedikit banyak dipengaruhi oleh teologi Crucis Luther ya, domba itu gambaran binatangnya. Ini ada ayat Alkitabnya juga, soal tradisi Yesaya misalnya seperti domba yang keluh gitu ya, taat sepenuhnya, dibantai di tempat sembelihan, ya, tidak berdaya seperti Yesus tersalib ya, mati di sana ya, total sepenuhnya berserah, bukan kepada Pontius Pilatus, bukan kepada pemerintahan Romawi ya, tapi kepada Bapa yang di sorga. Tapi orang yang seringkali lupa soal gambaran domba yang ada di dalam kitab Wahyu, dan sebenarnya bukan cuma kitab Wahyu tapi di dalam Judaisme juga sebetulnya lumayan akrab ya gambaran itu ya, gambaran domba sebagai gambaran yang powerful. Kalau sudah membaca di dalam kitab Wahyu di situ ya, the Lion of Judah itu singa dari Yehuda ya. Lalu terus kemudian ada perubahan motif itu menjadi domba ya, domba yang disembelih. Ada orang yang menafsir itu seperti kayak dari singa terus mendadak jadi domba ya, seperti kayak gambaran powerful menjadi terus gambaran powerless. Sebetulnya tidak, soalnya karena kalau sudah baca di dalam kitab Wahyu itu domba dengan 7 tanduk with the 7 horns. Itu gambaran immense strength, soalnya bukan gambaran kelemahan tapi gambaran kekuatan. Sekali lagi soalnya, domba itu gambaran di dalam Alkitab, motif domba ini pengertiannya bukan cuma weakness, memang aspek weakness ada gitu ya. Domba yang keluh, yang nggak berdaya dibawa kepada tempat pembantaian.
tapi juga gambaran domba yang menang, yang layak untuk membuka scroll itu ya, satu-satunya yaitu domba yang sudah menang. Ini metafor victorious sebetulnya, bukan metafor kelemahan saja, tapi metafor kekuatan. Nah kalau kita combine kedua gambaran ini, ya balik lagi kepada teologi crucis itu ya, kekuatan yang sesungguhnya di mana? Kekuatan, the true power itu apa? True power ya ini di dalam gambaran pengorbanan sebetulnya, seperti domba Allah yang disembelih. Orang Kristen yang rela menderita bagi Tuhannya itu powerful, orang the true powerful persons, yaitu mereka yang berani menderita bagi Kristus. Kelemah lembutan ya itu bukan kelemahan, itu kekuatan. Kelemah lembutan itu power, bukan weakness. Tapi dalam bahasa Indonesia pakai istilah lemah, lembut begitu ya. Itu istilahnya agak sedikit kurang beres gitu ya. Tapi kita nggak ada istilah lain. Bahasa Inggris pakai istilah meek and gentle. Mungkin nggak jauh beda ya. Istilah meek itu meek. Ya meek, sudah tahu ya istilah meek, gentle. Oke, gentle ada gentleman, gentleman oke lah, lumayan keren gitu ya. Kalau istilah meek itu kayaknya aduh meek ya, itu maksudnya apa? Diinjak-injak sudah diinjak-injak penyet terus habis itu mati dan sebagainya, itu gambaran meek begitu ya. Sebetulnya enggak, gambaran kekuatan sebetulnya. Domba Allah, ini adalah domba yang disembelih, yang mati di atas kayu salib, tapi sekaligus juga adalah domba yang menang. Kenapa? Karena dengan jalan pengorbanan ini dia menghapus dosa dunia. Menghapus dosa dunia, gambaran kemenangan terhadap dosa, gambaran kemenangan terhadap dunia. Kalau sudah membaca di dalam Injil Yohanes dikatakan inilah iman kita, iman melampaui dunia ini. Iman yang melampaui, yang overcome the world, melampaui, mengalahkan dunia ini, gambaran peperangan. Tapi yang berperang siapa? Domba. Yang berperang domba yang ada tanduk 7 ya, yang mengalahkan dosa dunia ini. Kita dipanggil untuk berpartisipasi dalam cerita yang sama. Waktu kita membangun konsep kekuatan, konsep power, konsep kebesaran, kuasa dan sebagainya menurut cerita anak domba Allah, bukan menurut cerita dunia ini. Yohanes kemudian mengatakan dalam ayat 30, dialah yang kumaksud ketika kukatakan kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Ya, kita sudah pernah bahas ini ya. Dari perspektif orang pada zaman dulu itu Yesus kan belakangan, suksesornya Yohanes. Yang namanya suksesor itu nggak pernah lebih dulu, nggak pernah lebih besar daripada yang mendahului. Sekali lagi saya, yang namanya suksesor itu nggak pernah lebih besar daripada yang mendahului, begitu kan ya. Kalau kita bilang ini Calvin, ini penerusnya Calvin, ya udah Calvin penerusnya, begitu ya. Atau siapa saya? Martin Lloyd Jones, ini penerusnya Martin Lloyd Jones, begitu kan ya. Atau pendeta Stephen Tong, ini penerusnya pendeta Stephen Tong, gitu kan ya. Gak bisa dibilang pendeta Stephen Tong inilah pendahulunya, penerusnya gitu kan, kebalik-balik gitu. Ini yang mana lebih besar, kita sudah pernah bahas bagian ini kan. Tapi kalau sudah melihat di dalam Yohanes sebenarnya mempertahankan ini ya, mempertahankan konsep bahwa yang mendahului itu memang lebih besar daripada yang meneruskan. Sekali lagi ya, suksesor itu memang enggak lebih besar daripada yang mendahului. Kalau gini, Yesus mere suksesor daripada Yohanes Pembaptis, dia lebih kecil kan. Yohanes mengatakan tidak. Karena dia sebetulnya yang telah mendahului aku. Ini Yohanes menggunakan prinsip yang sama ya, siapa yang ada lebih dahulu, di situ dia lebih besar. Ini seperti Yohanes sendiri waktu dia menulis Injil Yohanes, dia bukan terus mendadak tulis sendiri begitu tanpa ada tradisi yang di belakang. Kita sudah pernah bahas, ada kaitan sangat banyak dengan teologi Genesis, ada kaitan sangat banyak dengan teologi Exodus dan bahkan juga dengan Leviticus. Dan di sini Yohanes Pembaptis mengatakan Yesus ini ya, sang anak domba Allah itu telah mendahului aku. Dia telah ada sebelum aku. Waktu Yohanes penginjil, Yohanes penulis daripada Injil ini mengatakan di dalam ayat yang pertama, pasal pertama, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Dia sudah tahu bahwa dia akan memakai statement ini ya, untuk menyatakan kebesaran Yesus, kebesaran sang firman, sang anak domba Allah yang melampaui Yohanes Pembaptis. Ini enggak taken for granted, sekali lagi di dalam zaman itu ya, ada penganutnya Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu pengkhotbah yang sangat berkarisma dan pengikutnya banyak sekali dari semua lapisan begitu ya. Orang enggak bisa debat bahwa ini somehow memang adalah orang yang diutus Tuhan.
Karena dia nggak mencari muka, dia memberitakan kebenaran. Bahkan seorang Herodes pun mengakui otoritas Yohanes, meskipun dia juga nggak terlalu senang sebetulnya ditegur. Gitu. Serba sulit, dilematis, memposisikan diri di hadapan khotbah Yohanes ini sebetulnya bagaimana ya si Herodes maksudnya. Demikian juga orang-orang Farisi, demikian juga serdadu Romawi, itu menjadi audiens daripada Yohanes Pembaptis. Seseorang yang betul-betul besar, dan Yesus sebetulnya secara historical di dalam cerita dunia ini kan tanda kutip sekedar melanjutkan ya, meneruskan pekerjaan daripada si Yohanes yang berkarisma ini kan ya. Tapi Yohanes penulis Injil mengatakan Yesus ada sebelum Yohanes Pembaptis. Bukan Yohanes Pembaptis yang mendahului sang Mesias, yang mendahului sang anak domba Allah, tapi firman ini yang mendahului Yohanes Pembaptis karena sudah ada sejak dari kekekalan. Ayat 31 tadi kita sudah mengantisipasi, Yohanes Pembaptis pun mula-mula tidak mengenal dia, tapi kemudian dia akhirnya mengenal melalui apa? Melalui membaptis Yesus itu. Saudara boleh bandingkan dengan account ini ya, account yang lain dari Lukas, dari Matius, dari Markus. Ini sangat khas Yohanes. Saudara bisa tanya pertanyaan yang sama ya. Sebenarnya Yohanes Pembaptis membaptis Yesus itu apa alasannya? Apa itu alasannya? Raison d'être, orang Prancis bilang itu the reason of being itu apa sebetulnya? Kenapa Yohanes mesti membaptis Yesus? Kalau saudara baca ini Injil Lukas, Injil Matius ya, Injil Yohanes, jawabannya lain. Di dalam Matius misalnya ada percakapan antara Yesus dan Yohanes Pembaptis. Ya. Mengapa itu saya membaptis kamu, bukannya saya yang harus dibaptis kamu begitu kan ya? Ada kesungkanan daripada Yohanes Pembaptis. Jawaban kita membaca di dalam Injil Matius. Ya. Supaya apa supaya all righteousness itu digenapkan. Ini ada kaitannya sama Torah teologi. Torah ya, Yesus sebagai yang sepenuhnya submit kepada Torah dan menjalankan all righteousness. Itu jawaban Matius ya. Waktu kita membaca dalam jawaban Yohanes, Injil Yohanes gak menekankan bagian itu. Yohanes perspektifnya adalah supaya apa? Supaya Yohanes yang tadinya tidak mengenal dia akhirnya bisa mengenal inilah anak domba Allah, dan kemudian anak domba Allah itu boleh dinyatakan kepada Israel. Saudara bandingkan sama account Markus ya. Markus itu pakai messianic secret motive. Jadi kemesiasan Yesus itu disembunyikan ya. Waktu Yesus melakukan mujizat dan sebagainya, selalu disembunyikan itu. Disembunyikan kenapa? Karena belum sampai kepada salib dan kebangkitan, maka Yesus melakukan mujizat itu disembunyikan oleh Markus. Itu messianic secrecy teori menurut Injil Markus. Tapi saudara baca di dalam Injil Yohanes nggak ada messianic secrecy teori, nggak ada. Yang saudara baca di sini justru supaya sang anak domba Allah itu dinyatakan kepada Israel. Tapi dinyatakan lalu terus bagaimana? Apakah otomatis orang pasti menerima? Tidak. Seperti kita sudah pernah bahas, terang itu waktu dipancar. Ada memang orang yang akhirnya datang kepada terang itu. Ada orang yang terganggu. Kalau nggak percaya lagi tidur begitu ya, tiba-tiba nyalain lampu gitu ya, pasti kena amuk sama orang tidur gitu. Kalau dia sempat ada kena cahaya dan sebagainya. Tapi ini bukan metafor tidur lah. Boleh juga pakai metafor tidur, karena manusia itu suka tidur di dalam kegelapan itu. Tidur di dalam dosa. Orang yang tidur di dalam dosa, waktu dapat cahaya itu terganggu sekali. Lebih enak tidur di dalam kegelapan gitu. Saya bukan berarti mulai sekarang orang reform sebaiknya tidur lampu nyala, bukan itu poin saya. Ini kan bahasa simbolis maksudnya begitu kan ya. Ini bukan tentang literal understandingnya, bukan itu. Tapi di dalam Injil Yohanes memang dikatakan waktu terang itu menyinari, enggak semua orang datang kepada terang. Ada yang terganggu dengan terang. Karena terang itu membongkar kegelapan hati manusia, itu terbongkar karena adanya terang itu. Waktu firman Tuhan diberitakan selalu membawa kepada dua respons. Waktu Injil diberitakan selalu membawa kepada dua respons. Ada satu respons, orang datang kepada kebenaran itu. Ada orang kemudian justru semakin membenci kebenaran. Justru karena kebenaran diberitakan, semakin membenci terang karena terang disinarkan. Jadi di sini waktu dikatakan supaya ia dinyatakan kepada Israel. Sebagian Israel akan menerima, sebagian Israel akan menolak. Sebagian Israel membenci terang itu. Tapi terang akan terus
dipancarkan, dan kita dipanggil untuk memancarkan terang itu. Kemudian ini yang kita maksud tadi kita bilang ada kaitan dengan penciptaan hari yang kedua. Ini sangat menarik untuk saya. Saudara jangan cocok-cocokin terus sampai hari pertama terang, oh iya terang ketemu ya, ada terang-terang. Hari kedua, oh iya ketemu, ntar hari ketiga saudara cocokin satu-satu begitu ya, nanti jadi teologi esoterik itu, hati-hati gitu, bukan jadi kekristenan tapi jadi esoterisme ntar. Tapi at least di dalam penciptaan yang kedua, karena ini hari kedua ayat 29 sampai 34 ini di dalam symbolical week, ini pembacaan hari yang kedua ya, di sini ini kesaksian Yohanes hari yang kedua. Kalau saudara baca kaitannya dengan penciptaan hari kedua, itu banyak ikatan motif sebetulnya di situ ya. Saudara tahu penciptaan hari kedua itu apa? Apa yang terjadi pada hari kedua? Kalau kita baca di dalam Genesis, itu Tuhan memisahkan air dari air ya. Jadi air itu dipisahkan, ada air yang di atas, ada air yang di bawah. Sebelum nanti ada pemisahan antara air dan daratan. Air dan air ya. Lalu Tuhan memberikan pemisahan air yang di atas dan yang di bawah. Lalu pemisahannya itu namanya apa? Alkitab pakai istilah itu namanya heaven. Itu namanya langit. Langit itu memisahkan air yang di atas dan air yang di bawah di dalam kosmologi Israel. Lalu kita tahu di dalam cerita air bah ya, itu Tuhan membuka tingkap-tingkap heaven, tingkap-tingkap langit ya. Karena Tuhan menyesal setelah menciptakan manusia, dia luar biasa sedih. Seperti mau mengurungkan ciptaan itu, seperti kayak apa ini ya, kalau di gadgetin namanya tekan apa itu, reset to factory setting begitu kan ya. Semuanya dibalik lagi, tekan tombol, balik lagi, cancellation of creation. Karena waktu Tuhan menciptakan kan dari chaos to order ya, dari kacau menjadi teratur. Sekarang terus dibikin kacau lagi sama Tuhan. Tuhan membuka langit, tingkap-tingkap di langit, lalu kemudian air itu dijatuhkan semua, lalu terjadi air bah. Waktu Tuhan menciptakan, Tuhan memisahkan ini daratan, ini lautan, begitu kan ya. Sekarang dibuka semua tingkap-tingkap langit sehingga air semua yang di atas itu turun lalu memenuhi bumi, sehingga nggak ada lagi keterpisahan antara daratan dan lautan. Sekarang chaos lagi berarti kan ya. Ini chaos lagi berarti di dalam keadaan seperti cancellation of creation, seperti tekan back to factory setting itu tadi ya. Lalu di sini waktu kita membaca ini ada kaitan motif ini ya, beberapa motif yang hadir di situ waktu kita membaca kalimat aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Itu ada motif air air yang tadinya turun dari atas ya, tingkap-tingkap langit dibuka, itu menjadi tanda murka Allah, sekarang menjadi tanda keselamatan. Yohanes membaptis ya dengan air, itu tadi air juga kan, air sebagai tanda murka, sekarang air sebagai tanda keselamatan. Air tanda keselamatan. Langit, ada istilah langit, di sini juga ada istilah langit. Tapi yang turun dari langit itu bukan air yang menyatakan ekspresi murka Tuhan, tapi Roh Kudus turun dari langit. Jadi Yohanes membaptis dengan air ya. Sebetulnya yang ditunjuk oleh tanda itu bukan airnya Yohanes cuma turun dari tangannya dia begitu ya. Air turun dari tangannya Yohanes. Sebetulnya mau ditunjuk di sini adalah Roh Kudus yang turun dari langit. Yang dulu turun dari langit itu adalah air yang dicurahkan oleh Tuhan sebagai ekspresi murkanya, cancellation of creation. Tapi kemudian di sini dikatakan Roh Kudus turun dari langit seperti merpati. Menarik ini dove. Kalau saudara ketemu merpati, saudara menafsir merpati ya, membaca Alkitab ada merpati, saudara kira-kira spektrum of meaningnya apa gitu. Mungkin orang pikir merpati apa merpati ya tulus gitu misalnya ya, karena ada yang tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Itu ada dukungan Alkitabnya. Jadi merpati saudara connect dengan istilah tulus, konsep tulus. Oke, itu biblical juga gitu. Merpati itu kalau kita balik lagi di dalam account Genesis ya. Genesis catatan di situ, sekali lagi ya, cerita air bah. Saudara membaca di situ waktu Nuh dan sekeluarganya itu terapung-apung di atas air ya. Dia mau memastikan itu daratan ini sudah turun atau dia lepas merpati. Dia lepas merpati. Tapi merpati itu enggak mendapatkan tempat pijakan karena airnya belum surut. Jadi dia balik lagi. Motif merpati ya di dalam cerita air bah itu penting dan untuk kita sih seperti kayak waduh kok susah ya menelaah hal kita mesti sampai kayak begini. Susah untuk kita bukan berarti susah untuk pembacanya Yohanes Pembacanya Yohanes sangat mengerti
kitab Genesis, waktu mereka membaca pada mulanya adalah firman, mereka langsung ingat Genesis, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Waktu Yohanes membicarakan tentang terang, ya mereka langsung ingat di kitab Genesis Allah mengatakan jadilah terang gitu. Waktu mereka membaca dalam Injil Yohanes ada tentang kehidupan, mereka tahu tentang cerita penciptaan ada kehidupan. Demikian waktu mereka baca di dalam kitab Exodus, mereka tahu ada cerita Tuhan yang berkemah di tengah, terus ini Yesus firman itu berkemah di antara umatnya dan sebagainya. Mereka langsung connect dengan Exodus. Waktu mereka baca anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, mereka langsung connect dengan kitab Imamat. Demikian waktu mereka membaca di sini ya, merpati, mereka connect sama cerita air bah. Merpati itu saya bukan mengatakan merpati yang di dalam zamannya Nuh itu Roh Kudus, bukan loh ya. Saudara jangan tafsir kelewatan sampai kayak begini, saya nggak bertanggung jawab. Tapi ada koneksi motif merpati di sini. Motif merpati yang nggak mendapatkan tinggal, yang nggak mendapatkan tempat pijakan. Ya. Dan di sini merpati itu tinggal di atasnya itu anak domba Allah. Ini apa sih message saya? Kalau kita balik ke dalam cerita Nuh, nah ini kita membaca perjanjian baru dari terang perjanjian lama dan bukan cuma sebaliknya ya. Bagaimana kita membaca Injil Yohanes dari terang cerita Nabi Nuh itu. Nuh itu kecuali merpati itu mendapatkan tempat pijakan daratan, earth atau land ya. Land itu di dalam Genesis ada promised land dan sebagainya, ini daratan. Kecuali merpati itu mendapatkan tempat pijakan di sana, manusia akan terus-menerus terapung-apung di dalam chaos itu, ya on the water itu tadi gitu. Aman sih aman ya, tapi tetap itu bukan daratan itu seperti ya nggak ada tempat pijakan. Kecuali merpati itu ada tempat pijakan di situ, baru Nuh bisa turun dari bahtera dan kemudian ada the new covenant, itu new creation ya, new creation di dalam Nuh karena Tuhan mengembalikan lagi ciptaan, mulai memisahkan lagi antara daratan dan laut ya, masuk lagi ke dalam order. Tapi sebetulnya penggenapan paling puncak dari new creation itu ada di dalam diri Yesus Kristus. Karena merpati ini tinggal di atasnya. Merpati tinggal di atas Kristus. Kita tahu secara pembacaan sederhana Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus ya, fully anointed by the Holy Spirit ya, in pleroma, di dalam segala kepenuhannya di dalam pengertian itu. Tapi juga ada motif ini, motif tinggal yang sangat penting ya di dalam Injil Yohanes. Ya. Itu bahasa Ibrani-nya pakai istilah meno, ya. Emenen kalau di sini kasusnya deklinasinya meno, tinggal ya. Seperti Yesus bilang, tinggallah di dalam aku, abide in me. Saya pernah jelaskan bagian ini waktu di dalam kaitan ini ya, intertrinitarian relationship. Itu bahasa perikoritik ya. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku ya, saudara masih ingat ya. Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus ya, saling tinggal, divine mutual indwelling, saling meninggali ya. Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus, but still nggak confuse ya, Yesus adalah Yesus, Bapa adalah Bapa. Nah di sini kita melihat pribadi yang ketiga juga tinggal di dalam Kristus ya, mutual indwelling. Tanpa terjadi kerusuhan begitu ya. Kita kalau orang lain tinggal di rumah kita bisa terjadi kerusuhan. Rusuh di dalam pengertian kotor juga begitu ya. Karena rumah bisa dikotor gitu. Kecuali yang tinggal orang yang bersih banget dan kita yang kotor, justru malah bersih rumah kita. Kalau orang yang tinggal tinggal di kita malah nyapu-nyapu begitu ya. Biasanya kotor malah jadi bersih. Tapi yang biasanya yang lebih normal, orang tinggal itu bikin kekotoran gitu di dalam rumah kita. Tapi waktu kita membaca di dalam intertrinitarian relationship nggak terjadi itu Ini saling meninggali dan nggak menggeser, nggak menggusur, tapi ada true relationship. Ini besar, karena Yesus sendiri mengundang kita, tinggallah di dalam aku, dan Yesus sendiri juga mau tinggal di dalam kita. Kita bisa melihat ini di dalam berbagai macam perspektif, at least dua lah paling sedikit Kita bisa memparalelkan diri kita dengan Kristus atau dengan Roh Kudus. Paulus nih saya mengatakan ya, kita ini adalah bait Allah, Roh Kudus tinggal di dalam kita. Memang Paulus bukan Yohanes tapi Paulus. Ya kita pakai sekarang ini ya, gambaran keseluruhan biblical theology. Roh Kudus tinggal di dalam kita seperti Roh Kudus tinggal di dalam Kristus. Roh Kudus tinggal di dalam kita seperti Roh Kudus tinggal di dalam Kristus. Ini paralel antara kita dan Yesus. Yesus adalah model kehidupan kita. Tapi kita juga bisa memparalelkan diri kita, maksudnya gereja, dengan Roh Kudus. Di dalam pengertian apa? Karena Roh Kudus tinggal di dalam Kristus, atau apalagi kalau merpati ini tadi ya.
Merpati itu ya nggak mendapatkan tempat perhentian kecuali berhenti di dalam ini, bukan di tanah daratan tadi ya cerita Nuh, tapi di sini tinggal di dalam Yesus. Kehidupan manusia itu mengembara. Kita ini orang yang restless ya, restless seperti kata Agustinus yang sangat terkenal. Jiwa kita ini restless ya, nggak bisa berhenti. Kayak nggak masuk tanah perjanjian, terus mengembara ya, nggak selesai, gelisah, insecure dan sebagainya. Kapan kegelisahan itu berhenti? Saya percaya Agustinus pasti sangat dipengaruhi oleh konsep Alkitab ya, waktu dia mengatakan kalimat itu, yaitu waktu berhenti di dalam Yesus. Seperti merpati ini mendapatkan tempat pijakannya, dia tinggal di atas sang anak domba Allah. Kita juga diundang di dalam cerita ini, saya tinggal di dalam Kristus. Orang yang nggak tinggal di dalam Kristus itu hidupnya gelisah. Dan masalah tinggal di dalam Kristus ini tinggal terus menerus maksudnya. Ini ajakan repetitif, ini adalah lifestyle, ini adalah satu habit of life. Bukan cuma sekali tinggal terus tinggal selama-lamanya, nggak perlu lagi ngurusin tinggal dan sebagainya. Kita tahu kita tinggal di rumah itu juga satu gerakan habit kan, life of style ya. Tinggal di rumah, ini bukan tinggal berarti tinggal terus sudah sekali tinggal berarti selama-lamanya. Nggak tentu ya, itu sesuatu yang perlu di-maintain, sesuatu yang kita perlu jaga, sesuatu yang kita perlu pelihara ya. Yesus mengatakan tinggallah di dalam aku ya, maka kamu akan berbuah banyak, Yohanes 15 ya. Pakai kata yang sama ya, meno, tinggal. Waktu kita tinggal di dalam Kristus, kita bukan saja menemukan true rest, tapi kita bahkan berbuah banyak. Kalau kita nggak tinggal di dalam Kristus, yang kita kerjakan itu cuma pekerjaan manusia. Pekerjaan manusia itu nggak ada artinya, mendingan nggak usah kerja. Pekerjaan manusia itu nggak ada artinya, nggak ada sesuatu yang perlu dipertahankan di dalam pekerjaan manusia, kecuali itu adalah pekerjaan Tuhan sendiri melalui kehidupan kita. Suatu saat kita bertemu Tuhan akan dinilai ini, yang mana ini pekerjaan betul-betul pekerjaan Tuhan melalui kita, atau ini cuma pekerjaan kita sendiri. Alkitab mengatakan ini, pinjam surat Paulus ya. Ada orang diselamatkan tapi seperti dari dalam api, karena waktu diuji oleh api ya, semua pekerjaannya terbakar. Itulah pekerjaan manusia yang bukan pekerjaan Tuhan. Ada pekerjaan manusia yang sama sekali bukan pekerjaan Tuhan. Ini nggak bicara keselamatan karena Paulus mengatakan dia akan tetap diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Kenapa Karena orang itu nggak garap pekerjaan Tuhan, yang dia garap ya pekerjaannya sendiri, yang nggak ada kaitannya dengan pekerjaan Tuhan. Tapi berbahagia kalau yang dikerjakan oleh tangan kita itu sebenarnya adalah pekerjaan Tuhan melalui kita ya. Dan Yohanes bilang yaitu melalui tinggal di dalam Kristus. Seperti merpati itu ya, tinggal di atasnya. Roh Kudus ya, tinggal di atasnya. 33 dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Ini poin terakhir baptisan Roh Kudus ini sebenarnya tema besar kita nggak ada waktu cukup untuk membahas ini. Seperti saudara tahu ada perdebatan di antara denominasi Kristen. Sebenarnya baptisan Roh Kudus itu apa gitu. Baptisan Roh Kudus, ada orang mengatakan baptisan Roh Kudus itu distinct daripada pengalaman percaya lahir baru. Lahir baru itu lahir baru, baptisan Roh Kudus itu dua hal yang berbeda. Begitu misalnya mereka membedakan antara baptisan Roh Kudus dengan lahir baru. Ya kita di dalam teologi reform klasik kita nggak membedakan. Bagi kita baptisan Roh Kudus yaitu terjadi bersamaan dengan momen so-called lahir baru itu. Ini pinjam bahasanya Puritan ya, bukan bahasanya Calvin gitu. Calvin pakai istilah regenerasi di dalam pengertian yang agak berbeda dengan kaum Puritan. Tapi later Calvinism waktu pakai istilah lahir baru di dalam pengertian itu ya, pertobatan, lahir baru dan sebagainya. Itu poin yang sama sebenarnya, yaitu orang menerima baptisan Roh Kudus di sana. Tapi ada orang yang mengatakan dia baptisan Roh Kudus itu ditandai dengan kemampuan bisa berbicara bahasa lidah. Kalau saudara baca Yohanes, nggak ada dukungan sama sekali ke sana, tidak ada dukungan. Kalaupun ada mengembangkan ke sana, orang biasanya pakai tradisi Lukas ya, Lukas yang tulis Injil Lukas dan ini Kisah Para Rasul, terutama Kisah Para Rasul ya, itu perspektifnya Lukas ya. Tapi ini pun juga perlu penafsiran yang lebih beres tentang itu ya. Apakah betul baptisan Roh Kudus itu ditandai dengan bahasa lidah? Yang pasti di dalam Injil Yohanes nggak ada gambaran itu, nggak ada. Gambaran Yohanes waktu membicarakan tentang baptisan Roh Kudus yaitu di dalam perichoretic relationship itu tadi gitu. Sama seperti Roh Kudus yang tinggal di dalam Kristus, demikian juga kita yang dibaptis Roh Kudus.
Roh Kudus tinggal di dalam kita. Ini strictly Johanin perspektif. Kalau saudara baca Lukas itu ada pengertian yang melengkapi itu, tapi di dalam Yohanes kalau saudara membaca pembicaraan tentang Roh Kudus itu di mana sih? Paling intens ya. Itu di pasal 14 ya, pasal 16 itu ditaruh di dalam so-called farewell discourse ya. Cuma Injil Yohanes yang ada farewell discourse. Diskursus perpisahan ya. Diskursus perpisahan itu Yesus mempersiapkan murid-muridnya, dia akan pergi. Ini perkataan perpisahan ya. Lalu terus dia mendoakan murid-muridnya pasal 17 ya. Pasal 14, pasal 16 dia mengatakan aku pergi ya, tapi Parakletos akan mendampingi kamu. Jadi seperti Yesus yang berkemah ya di antara umatnya, firman-Nya menjadi daging, tapi dia kemudian pergi kan, terangkat ke surga. Yesus akan meninggalkan mereka. Maka sekarang Roh Kudus ya, akan tinggal bersama dengan mereka. Itu artinya dibaptis dengan Roh Kudus. Nothing to do dengan bahasa lidah. Gak ada pembicaraan bahasa lidah di dalam Injil Yohanes, gak ada. Yang ada adalah bahasa Exodus, bahasa Tuhan yang berkemah di tengah-tengah umatnya. Untuk kita apa artinya? Untuk kita artinya yaitu bagaimana kita hidup membiarkan Roh Kudus itu memimpin kita. Roh Kudus gak kelihatan. Dulu bangsa Israel dipimpin sama tiang awan, tiang api itu kelihatan. Mungkin kita kadang-kadang kepingin cari kehendak Tuhan mirip kayak begini ya. Lempar dadu lah atau apa. Tuhan kalau tiba-tiba di jalan saya kelihatan kucing warna ungu, itu ya, kucing ungu itu di mana? Kecuali kucing kecelup tinta kali ya baru jadi warna ungu gitu. Kalau saya lihat orang pakai baju warna ungu keluar maka itu tandanya begini gitu. Itu model cari pencarian kehendak Tuhan. Seperti kayak mau di zaman Exodus lagi. Alangkah indahnya kalau kita dulu seperti orang Israel itu jelas banget dipimpin Tuhan. Kalau tiang awan, tiang api berhenti ya berarti kita berhenti. Kalau dia jalan ya kita tinggal jalan. Ini kan jelas banget, gak mungkin salah cari pimpinan Tuhan. Karena di depan mata gitu kan ya. Itu ya menurut pemahaman kita kali ya, menurut pemahaman nenek-nenek kita gitu. Tapi kalau kita baca di dalam Exodus ya, bangsa Israel sendiri gak segampang itu saya. Gak segampang itu loh saya. Bangsa Israel dipimpin begitu jelas. Tapi apakah mereka taat? Oh enggak saya, tidak. Mereka enggak taat. Jelas sekali saya. Kapan tiang awan, tiang api itu berhenti, kapan berjalan, itu jelas sekali saya. Tapi itu pun juga tetap enggak taat. Jadi kita no excuse sebetulnya. Karena kita enggak lebih baik daripada mereka. Lalu cara pengenalan pimpinan Tuhan yang seperti ini saya, so visible seperti itu ya. Buat kita kayaknya lebih gampang. Justru menurut konsep Alkitab itu gambaran kanak-kanak sebetulnya. Roh Kudus memimpin kita, Roh Kudus nggak kelihatan kan? Ini nggak kita maunya dalam bentuk burung merpati gitu ya. Terus di jalan kepala kita gitu ya. Kalau bisa dia jalan terus kita tinggal ngikutin aja merpatinya kemana begitu ya. Sudah bisa bayangin ya kalau Tuhan pakai cara seperti itu ya, kita mungkin lebih mirip robot kali daripada manusia. Orang Israel ada periode seperti itu Tuhan mengakomodasi kelemahan mereka, tapi nggak bisa pakai cara kayak begini terus. Roh Kudus memimpin seseorang ya dengan mengenal firman Tuhan. Manusia itu diberikan kebebasan untuk berpikir. Dan pikirannya ini diisi oleh bijaksana Kristus atau bijaksana dunia. Ini the wisdom of the cross atau the wisdom of the world. Balik lagi saya. Anak domba Allah itu menghapus dosa dunia. Semua bijaksana dunia itu sudah dihapus oleh anak domba Allah, digantikan dengan bijaksananya sendiri, yaitu bijaksana anak domba Allah. Nah sekarang kita cari kehendak Tuhan. Kita ikut pimpinan Roh Kudus. Kita bilang gak jelas. Kita bilang Roh Kudus gak jelas memimpin. Tapi sebetulnya challenge-nya ada di situ. Karena Tuhan mau mendewasakan kita supaya kita belajar peka. Saya ambil ilustrasi sederhana, ini poin terakhir. Orang yang menikah sudah lama ya, kalau dia itu masuk ke dalam pengenalan yang sehat, itu istri atau suami nggak usah ngomong melirik doang sudah tahu itu kalimatnya apa maksudnya. Gitu. Dia cuma tinggal bikin gestur sedikit aja, itu pasangannya sudah tahu dia maunya apa sebetulnya. Oh ini nggak senang gitu. Kalau pernikahannya nggak berhasil dia sudah gini-gini masih nggak ngerti juga gitu. Terus habis itu dia ngomong. Lalu dia juga protes, lu nggak mau ngomong sih kok lu nggak seneng, aduh ini pernikahan yang gagal gitu namanya mesti ngomong teriak-teriak baru tahu begitu ya, kan komunikasi nggak jalan berarti tapi kalau pernikahan yang betul-betul intim, akrab, saling mengenal ya, cuma tangan gini doang dia sudah tahu itu artinya apa gitu. Ini seperti kayak mirip di zaman barok ya, banyak simbol kok gini apa gitu ya, mungkin jadi bahasa sandi atau apa, bukan itulah maksud saya, tapi pengenalannya so intens ya dengan di dalam pernikahan itu sampai gerak-gerik sedikit apapun sudah langsung bisa terbaca oleh pasangannya. Orang lain nggak tentu mengerti, pasangannya langsung mengerti. Karena apa? Karena pasangannya mengenal dengan benar. Saya
pinjam ilustrasi ini saya untuk pergaulan kita dengan Tuhan. Tuhan nggak usah teriak-teriak kali ya, nggak usah teriak-teriak sampai kita baru tahu itu. C.S. Lewis pernah keluar kalimat terkenal itu. Waktu kita sakit itu Tuhan sedang bicara pakai corong. Gitu. Sudah pernah dengar ya kalimat ini? Manusia sakit itu Tuhan lagi bicara pakai corong, itu megafon itu. Karena kita ini saking dablek yang sudah dikasih tahu Tuhan tetap nggak mau nurut juga begitu ya. Tuhan sudah bicara baik-baik, lemah lembut kita kayaknya budek gitu ya. Akhirnya Tuhan pakai corong, teriak akhirnya Tuhan. Teriak itu apa? Ya itu waktu kita sakit. Saya bukan berarti setiap kali sakit pasti kayak begitu ya. Jangan dibalik loh saya ini ya. Maksud saya adalah Tuhan bisa pakai sakit waktu Tuhan mau teriak pakai corong, itu dia bisa pakai sakit penyakit. Tapi bukan berarti seluruh sakit penyakit pasti adalah teriakan corong Tuhan, bukan itu poin saya. Nah, balik lagi saya, Tuhan nggak perlu teriak pakai corong sebetulnya, nggak perlu pakai mikrofon ini teriak-teriak, nggak perlu. Kalau kita in an intimate relationship dengan Dia, tahu gerak-gerik Tuhan memimpin itu so subtle, itu kita bisa mengenali. Kenapa saya? Karena kita punya kepekaan tadi loh, seperti suami istri tadi bergerak sedikit dia langsung tahu ini apa maunya gitu. Alangkah bahagianya saya orang yang punya kepekaan seperti itu, berjalan bersama dengan Roh Kudus. Roh Kudus memimpin ya, nggak perlu teriak-teriak. Makanya saya gambaran Roh Kudus itu kalau digambarkan di dalam Alkitab itu indah sekali ya. Gambarnya sebetulnya lebih mirip seorang perempuan yang sangat lemah lembut ya. Sampai bisa apa itu saya bisa di quench, apa itu saya grief and quench, bisa dipadamkan dan bisa bisa didukakan. Nggak nyambung sama gambaran gambaran maco gitu, nggak nyambung gitu. Gambaran God all powerfulness gitu, nggak nyambung sama Roh Kudus ya. Padahal ini juga Allah kan ya, Roh Kudus kan Allah, tapi yang digambarkan di situ ya so sensitif ya. Sampai kita itu perlu mengenal ya dengan sensitivitas, baru kita bisa mengenal Roh Kudus, karena Roh Kudus so sensitif. Begitu sensitif, dia nggak pernah memaksa ya. Persuade iya, tapi memaksa nggak pernah. Lalu kita mesti membiarkan diri kita itu di dalam persuasi itu, di dalam bujukan Allah. Roh Kudus nggak memaksa kita, saya. Roh Kudus kalau ditolak bagaimana? Roh Kudus akan berduka cita. Ya. Dia bukan terus kemudian sekali tolak langsung terus air bah lagi. Bukan, saya. Dia akan berduka cita. Dia membiarkan dirinya seperti dipadamkan. Ini satu challenge ya untuk kita ya. Kecuali kita hidup sensitif, kita nggak bisa mengenal pimpinan Tuhan. Kecuali kita sendiri punya sensitivitas, ya. Sensitivitas mengenal Tuhan kita nggak akan mengenali pimpinan Tuhan. Tapi berbahagia saya kalau kita tidak mendukakan Roh Kudus, waktu kita mengikuti pimpinan Roh Kudus, belajar berkah dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh belajar daripada firman Tuhan. Engkau memberkati kami dengan begitu banyak hal yang kami baca ayat demi ayat. Tolong supaya apa yang kami dengar ini tidak berlalu demikian saja menjadi sekedar konsumsi otak kami, tapi kami berharap supaya firman Tuhan mengubah kehidupan kami, membawa kami ke dalam hidup di dalam segala kelimpahan, yaitu kehidupan yang seperti Engkau. Ketika kami berpartisipasi di dalam kehidupan-Mu, bukan berpartisipasi di dalam kehidupan dunia ini. Terima kasih Tuhan, Kau membebaskan kami, Kau memberi kepada kami kemerdekaan yang sesungguhnya. Dan kami ingin supaya Tuhan boleh terus memimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan kami dengan hati yang lemah lembut membiarkan diri kami ditarik, dibujuk, dipersuade oleh Tuhan sendiri, sehingga kami boleh menyaksikan Engkau seperti Yohanes Pembaptis menyaksikan Engkau, seperti murid-murid-Mu juga menyaksikan Engkau. Terima kasih Tuhan, terimalah persembahan diri kami, demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.